Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, tidak ada orang yang tidak punya masalah di dunia ini. Setiap orang berbeda masalahnya dan setiap orang punya cerita sendiri. Masalah tidak akan pernah ada habisnya, karena masalah itu adalah ujian yang diturunkan Allah untuk menguji kesabaran kita, di mana kesabaran akan membuahkan pahala di sisinya. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Sahabat surgaku, besar kecilnya masalah tidak terlepas dari pikiran kita sendiri. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak bisa menempatkan permasalahan yang kita hadapi, sehingga permasalahan kecil bisa menjadi besar dan berdampak negatif pada diri dan lingkungan. Betapa banyak orang yang sakit karena tidak bisa menghadapi masalah. Betapa banyak keluarga yang berantakan karena tidak kuat menghadapi masalah. Betapa banyak orang yang kehilangan akal karena tidak bisa menghadapi masalah. Betapa banyak kejadian seorang bapak pulang bekerja, sesampainya di rumah tidak peduli pada anak istri. Dia sibuk memikirkan masalah yang dihadapinya di luar sana, sehingga tidak sempat lagi bertanya, apakah keadaan anak dan istrinya baik-baik saja? Betapa banyak kejadian seorang ibu karena tekanan rutinitas pekerjaan sehari-hari baik di luar rumah dan di dalam rumah menjadikan dirinya bermasalah. Sehingga ketika suaminya pulang bekerja, dia tidak melayani dengan baik, serta mengabaikan anak-anaknya. Padahal, anak dan suami selalu membutuhkannya. Betapa banyak kejadian seorang anak yang punya masalah mengurung diri di kamarnya, sehingga tidak peduli dengan orang-orang di rumahnya, atau kakak adik yang tidak saling menyapa karena tidak bisa mengatasi masalah. Dan betapa banyak kejadian orang tidak tegur sapa dengan tetangga hanya karena masalah kecil yang seharusnya tidak dijadikan masalah. Sahabat surgaku, setiap orang pernah mengalami masa sulit di hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan, kesulitan keuangan, difitnah, dihina, dikhianati, penyakit yang belum terobati. Kalau kita lagi melalui masa sulit itu, percayalah, semua akan baik-baik saja. Wajar kalau hati kita menolak dan seringkali tidak percaya pada apa yang terjadi, tapi itulah realita. Semua terjadi karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang kita marah, kesal, sedih terhadap diri sendiri, dan itu adalah bentuk luapan emosi. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Inilah yang menyebabkan kita mempunyai masalah. Inilah kehidupan. Terkadang kita dituntut untuk menyadari bahwa hidup tidak selamanya indah. Ada kalanya dia membawa kita untuk melalui jalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Semua ini adalah ujian dari Allah. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita harus sadar bahwa yang kita alami adalah sebuah ujian. Allah sedang memegang kendali yang akan membawa kita ke satu tempat yang lebih baik lagi. Sahabat surgaku, seberat apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah pasti ada jalan. Tapi ketika kita belum dapat jalan keluar, kita harus bisa menata hati. Dalam kehidupan sehari-hari, ada rutinitas yang kita jalani. Ada waktu untuk bekerja di luar rumah, ada waktu untuk bersama keluarga di rumah, ada waktu untuk istirahat, dan lain-lain.
Ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus menempatkan masalah tersebut pada waktu-waktu tertentu, agar masalah yang kita hadapi tidak menggerogoti pikiran kita, sehingga berdampak pada diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Wahai bapak dan ibu yang bekerja di luar rumah, ketika pulang ke rumah, lipatlah masalahmu, simpan dulu di lemari, temui keluargamu dengan senyuman dan kehangatan. Jangan perlihatkan kalau dirimu lagi ada masalah. Jadilah orang tua yang baik. Masalahmu akan diambil dari lemari ketika kamu bangun di tengah malam. Adukan masalahmu kepada Allah. Dia akan memberimu jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Wahai ibu yang seharian merasa capek mengurus rumah tangga, ingatlah bahwa semua yang kau lakukan adalah ibadah. Kalau kau punya masalah, lipatlah masalahmu, simpan di lemari. Ketika suami dan anakmu kembali ke rumah, layani mereka dengan senyum dan kehangatan. Bangunlah di pertengahan malam, laporkan masalah kepada Allah, pasti Allah beri jalan keluar. Wahai anak-anak yang merasa tertekan dengan hal-hal yang tidak kau inginkan, sampai di rumah, lipat masalahmu, simpan di lemari. Temui keluargamu dengan senyum dan kehangatan. Bangunlah di pertengahan malam, sampaikan masalahmu ke Allah. Pasti Allah beri jalan keluar. Sahabat surgaku, sebaiknya kita bisa menatah hati sehingga apapun masalah yang terjadi, kita bisa menghadapi dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, jangan lupa share video ini biar Anda panen pahala. Untuk mendapatkan video-video terbaru, pencet subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.